Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kita berikutnya. Mungkin di materi kali ini itu saya buat untuk dua kelas sekaligus. Jadi untuk kelas pemrograman mobile dan kelas pemrograman 3. Oke, pada materi kali ini kita akan coba ngebuat API. Jadi API itu kepanjangan dari Application Programming Interface. Itu sebuah perangkat lunak yang dapat menerima panggilan atau permintaan dari perangkat lunak lainnya seperti aplikasi dan website yang memberikan pelayanan. Oke, nah jadi itu sekilas tentang API. Oke, pada materi kali ini kita akan buat API-nya pakai bahasa pemrograman JavaScript atau Node.js ya, base-nya JavaScript. Kalau gitu kita langsung aja ke praktiknya. Oke, silakan teman-teman. Oh ya, sebelum kita mulai, jadi nanti kita bakal gunain database-nya itu MongoDB. Jadi sesuai sama yang udah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita bakal ngebuat API-nya itu nanti bakal pakai bahasa pemrograman Node.js dan database-nya itu MongoDB. Oke. Jadi buat teman-teman silahkan disiapkan dulu untuk alat-alatnya. Jadi alat-alatnya yang pertama itu MongoDB-nya, terus Node.js-nya itu diinstal, MongoDB diinstal, terus ada Postman diinstal, NoSQL Booster-nya diinstal. Oke, nanti saya tulis di link deskripsi aja kali ya biar teman-teman gak bingung apa aja yang harus diinstal. Oke, nah jadi kalau misalkan MongoDB-nya itu udah diinstal, buat yang teman-teman pakai Windows itu silakan teman-teman buat folder baru di C, buat folder baru, nama foldernya itu data. Oke. Nah, terus di dalam folder data itu teman-teman bikin satu folder lagi namanya DB. Oke, nanti mungkin untuk teksnya nanti saya bakal tulis juga di link deskripsi ya. Jadi buat folder di local disk C, yang pertama data, terus di dalam folder data bikin satu folder lagi namanya DB. Oke, nah tapi ingat itu harus udah diinstal dulu MongoDB-nya. Oke, nah kalau misalkan udah dibuat folder-folder tersebut, sekarang mari kita buat untuk projectnya. Oke. Nah, silakan pertama-tama teman-teman tentukan dulu untuk lokasi penyimpanan projectnya. Kalau saya taruh di project di API. Nah, saya taruh di sini saja. Kita buat folder baru. Di sini saya kasih nama foldernya API toko buku. Oke, kalau udah, sekarang kita buka command prompt di sini. Kita buka command prompt-nya. Selanjutnya kita masuk ke direktori API toko buku ini dengan cara cd. Kita lihat dulu. Tadi saya taruh di dokumen, cd dokumen, terus cd project, cd API. Selanjutnya cd API toko buku. Oke, jadi pastikan kita masuk ke dalam direktori atau folder API toko buku lewat cmd-nya. Pakai perintah cd tadi ya. Nah, kalau misalkan udah masuk ke direktori atau foldernya, sekarang kita bikin projectnya. Jadi di sini kita menggunakan npm atau Node Package Manager. Jadi kalau teman-teman install Node.js itu nanti udah otomatis keinstall npm-nya. Oke, langsung aja untuk ngebuat projectnya kita cukup mengetikkan npm init. Selanjutnya kita enter. Nah, nanti di sini ada dia minta package name API toko buku. Nah, ini dibiarin aja kayak gini. Langsung kita enter saja. Untuk versionnya kita kasih 1.0.0. Description-nya misalkan kalau mau dikasih teman-teman ini boleh. Misalkan
ini API saya. Nah, untuk entry point-nya itu kita kasih app.js. Jadi entry point ini kalau teman-teman pernah belajar bahasa pemrograman Java kan ada kelas main ya. Jadi kelas yang bakal pertama kali dipanggil. Nah, kira-kira entry point itu kayak gitu fungsinya. Oke, kalau udah sekarang kita enter. Untuk test command-nya ini kita enter saja. Git repository-nya juga kita enter saja. Keyword kita enter. Autornya silakan ditulis nama teman-teman masing-masing. Dwi Ramadan. Untuk lisensinya ini biarin saja ISC, kita enter. Nah, kalau misalkan it is okay, kita tekan Y. Oke, sudah. Nah, jadi kita udah berhasil ngebuat project barunya. Sekarang silakan teman-teman buka API toko buku, folder API toko buku yang tadi kita buat. Kalau misalkan nanti itu udah berhasil, bakal ada satu file namanya package.json ya. Oke? Gampang ya. Nah, sekarang kita buka untuk folder API toko buku ini lewat ini, apa itu namanya, IDE kita. Terserah teman-teman mau pakai IDE apa aja, bisa pakai VS Code, bisa pakai PHP Storm, WebStorm, ya terserah teman-teman ya. Kalau ini nggak ada eslin-eslinan, jadi bebas mau pakai IDE apa aja. Oke. Nah, saya udah terlanjur cinta sama PHP Storm, jadi saya tetap pakai PHP Storm. Kalau teman-teman mau pakai yang lainnya juga itu nggak masalah. Oke, sekarang kita open sesuai sama letak kita tadi naruh foldernya di mana. Di project, di API toko buku. Nah, jadi yang API toko buku ini yang kita open ya. Oke. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk library yang akan kita gunakan. Nah, dalam membuat API pada materi kali ini, itu ada beberapa library yang bakal kita gunain. Yang pertama ada Basic Crypt. Basic Crypt itu jadi untuk mengenkripsi password nantinya. Terus ada Body Parser, ada Course, Express, terus ada MongoDB, MongoC, dan Notebook. Oke, jadi itu kira-kira library yang bakal kita gunain. Kita install dulu, silakan teman-teman ke terminal sini. Nah, misalkan kita mau install Basic Crypt, teman-teman bisa buka web browsernya. Kita cari aja di sini npm basic crypt. Nah, kita klik yang ini. Nanti di sini ada gimana cara nginstalnya. Nginstalnya cukup gampang, tinggal npm i basic crypt. Oke, ini kita copy. Diklik aja nanti dia otomatis ngopi. Kita ke sini, selanjutnya kita paste. Kita enter. Nah, ini harus connect internet ya, teman-teman. Jadi jangan lupa di connectin internetnya. Oke, berhasil. Kita lihat. Nah, kalau misalkan nanti kita udah berhasil install library, itu biasanya di sini bakal ngebuat folder namanya Node Modules. Jadi Node Modules ini library yang bakal kita gunain nantinya disimpan di Node Modules ini. Oke, selanjutnya kita bakal nginstal Body Parser. Sama kayak tadi, jadi kita tinggal ketik npm body parser. Oke, ini ya npm body parser. Di sini ya sama sih kayak tadi juga, pasti ada gimana cara gunainnya di sini. Nah, ini untuk deklarasi awalnya. Teman-teman bisa baca sendiri ya kalau misalkan pengen lebih memahaminya.
Silakan dibaca sendiri untuk dokumentasi yang udah disiapkan. Oke, langsung aja sama kayak tadi, ini kita paste. Oke, sudah. Seharusnya di sini nambah. Nah, nanti kalau misalkan kita berhasil nginstal suatu library, itu biasanya nanti di sini bakal nambah sendiri sesuai dengan apa yang kita install. Oke, selanjutnya kita bakal install course. Jadi course itu mekanisme untuk memberitahu browser apakah sebuah request yang di dispatch dari aplikasi web itu origin lain ke aplikasi web kita untuk diperbolehkan atau tidak. Jadi intinya request yang kita minta ke API nantinya itu diizinin apa enggak gitu. Kalau kita nanti mau nyobanya pakai Postman aja sih itu nggak masalah sih, nggak perlu harus pakai course. Nah, cuman kan nanti masalahnya kita bakal pakai Foo atau Quasar itu, jadi kita harus pakai course. Oke, langsung aja kita cari di sini course-nya. Kita balikin lagi npm course misalkan. Nah, tinggal npm i course. Kita copy lagi, kita paste lagi. Oke, sudah. Kita lihat lagi versi course-nya yang 285. Oke, selanjutnya kita install Express-nya. Kita install Express di sini npm express. Sama ya, npm i express. Oke. Setelah Express, selanjutnya kita install MongoDB-nya buat drivernya di sini. npm mongodb. Kita install lagi MongoDB 357. Oke. Selanjutnya kita install Mongoc. Nah, ini Mongoc. Kita install lagi. Dan terakhir ini kita install NodeMoon. Oke. Oke ya. Nah, jadi inilah library yang bakal kita gunain untuk ngebangun API. Kalaupun nanti misalkan ada library yang harus kita tambahkan, itu nanti ya tinggal kita tambahkan. Caranya ya sama kayak tadi, tinggal kita cari kebutuhan kita apa, terus kita cari aja di npm js tadi. Nanti biasanya bakal dikasih sama dia. Oke, selanjutnya kalau udah, sekarang kita bikin struktur folder dulu di sini. Yang pertama kita klik kanan di sini, kita bikin directory baru. Yang pertama kita bikin folder config. Selanjutnya kita bikin folder controller. Setelah itu kita bikin model. Setelah model kita bikin routes. Dan satu lagi ini kita bikin nama file. Kita bikin satu file di sini, nama filenya itu app.js. Nah, ini sesuai sama entry point yang tadi kita buat waktu ngebuat projectnya tadi. Oke. app.js.
Oke, kalau udah sekarang silakan teman-teman buka ininya, terminalnya. Kita buka baru ya, buka terminal baru ya. Buka terminal baru. Kita jalankan dulu untuk server MongoDB-nya. Itu teman-teman bisa menggunakan perintah mongot. Oke. Nah, ini jangan di close. Ini jangan di close, cukup di minimize saja. Nah, syaratnya untuk teman-teman yang menggunakan Windows itu silakan buat folder yang tadi udah saya bilang di awal. Jadi buat folder di C, terus di dalamnya teman-teman bikin folder data. Di dalam folder data teman-teman bikin folder DB. Oke, setelah itu baru kita mongot seperti ini. Oke, kalau misalkan ini mongotnya udah berhasil jalan, sekarang kita mulai ngodingnya. Pertama kita ke config dulu. Config dulu kita buat untuk koneksi ke database-nya. Oke, kita buat satu file namanya, ya pilihnya yang JavaScript file ya. Kita buat satu file namanya db config. Oke. Nah, kalau udah sekarang kita buat codingnya export ya dot mongo URL sama dengan mongodb 2/127.0.0.1 portnya 27017. Nah, 127.0.0.1 ini itu IP lokal kita ya, dan 27017 ini port dari MongoDB-nya. Oke, terus selanjutnya kita slash toko buku. Oke. Nah, toko buku ini nama database-nya. Oke, jadi ini untuk koneksi ke MongoDB-nya cukup sederhana. Export Mongo URL MongoDB 2 slash bukan 172, sorry salah, 127. Sorry salah, 127.0.0.1 27017. Oke. Nah, sorry tadi salah. 127 ya, ini IP lokal kita. Dan 27017 ini adalah port dari MongoDB-nya. Oke, kalau udah sekarang kita bikin satu lagi file di config ini. Kita bikin respon di sini namanya response. Jadi nanti respon-responnya itu kita atur di sini. Respon-respon misalkan berhasil login, berhasil registrasi gitu-gitu, nanti kita atur di sini untuk respon-responsnya. Oke, kita bikin kayak tadi lagi modul. Sorry, bentar. Kita bikin modul .export sama dengan gini. Oh ya, kalau kita menggunakan Node.js itu kita nggak perlu titik koma ya di belakangnya. Kalau mau dikasih juga nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Jadi ya nggak perlu pakai titik koma. Kalau mau dikasih ya nggak apa-apa juga. Oke, modul export kita bikin dulu untuk respon error misalnya ya di sini. Kita buat common error ini tipenya boolean, kita buat true misalkan. Terus message di sini misalkan terjadi
kesalahan pada server. Oke. Common error. Oke, selanjutnya kita kasih koma di sini, kita bikin objek lagi, common error message. MSG, kita buat arrow function, return ke error true sama kayak tadi. Message. Oke, message-nya ini kita ngambil dari parameter yang ini. Oke, selanjutnya kita bikin common sukses ya, sama kayak yang atas. Ini bisa kita copy aja. Errornya kita buat false dan message-nya kita ganti jadi misalkan berhasil memuat permintaan. Oke. Nah, sama kayak yang tadi, ini kita copy aja. Kita ganti jadi sukses ya. Oke, common sukses message. Untuk errornya kita ganti jadi false. Kita ganti false. Oke. Error udah, sukses udah. Selanjutnya kita buat result di sini. Common result. Result data kita return lagi errornya false, kita buat error false. Message-nya misalkan berhasil memuat data. Ini kita data. Oke, nah jadi sementara ini dulu untuk respon yang kita butuhkan. Jadi ada common error, ada common error message, common success message, dan common resultnya. Oke, kalau udah, sekarang kita ke model. Jadi model ini dia bertugas untuk ngebuat struktur database-nya. Jadi kita bisa langsung ngebuat struktur database-nya di dalam model ini. Oke, langsung aja kita bikin satu file di model. Klik kanan, kita pilih JavaScript file lagi. Misalkan kita buat user. Oke, jadi pertama kita bakal ngebuat model untuk si user dulu. Ini disesuaikan ya sama yang kemarin. Kemarin itu ada username, email, nomor telepon, sama password di depannya. Itu nanti kita sesuaikan. Mungkin nanti ada yang kita tambahkan untuk nama lengkap ya. Kemarin lupa saya, nama lengkapnya belum. Yang di pemrograman 3 kayaknya belum ada nama lengkapnya. Tapi yang di pemrogram mobile kayaknya udah ada. Nanti silakan disesuaikan aja ya. Disesuaikan aja. Sama satu lagi role, karena kita ada 2 hak akses user, jadi kita buat role. Jadi misalkan role ID 1 itu misalkan admin, dan role ID 2 itu misalkan user biasa atau pembelinya. Oke, kita bikin dulu untuk struktur collection ya. Jadi kalau di MongoDB itu namanya collection ya. Namanya collection, kalau di SQL itu namanya table.
teman-teman biasa mengenal dengan table. Nah, kalau di MongoDB itu namanya collection. Oke, silakan teman-teman ikutin codingnya. Kita bikin variabel dulu di sini. Const mongoc sama dengan kita require ke mongoc. Oke, nah jadi require ini kalau misalkan teman-teman pernah belajar Java kan itu kan ada import Java util scanner misalkan gitu untuk memanggil kelas scanner. Nah, kira-kira require ini fungsinya hampir sama. Jadi untuk memanggil bukan kelas sih, kalau yang di sini itu memanggil folder mongoc ya. Jadi nanti fungsi-fungsi yang ada di dalam folder mongoc ini kita bisa gunakan di dalam file yang udah kita buat ini. Oke, langsung aja sekarang kita bikin cons lagi. User schema misalkan. User schema itu tulisannya schema schema ya. User schema sama dengan mongoc dot schema. Oke, nah di dalam sini kita bikin untuk struktur collection ya, table ya. Kita buat dulu misalkan ada user name yang pertama, terus kita kasih type-nya di sini misalkan string. Oke, selanjutnya ada nama lengkap. Ini kemarin di pemrograman 3 belum ada kayaknya nama lengkap, saya lupa nambahinnya, nanti silakan teman-teman sesuaikan aja. Nama lengkap kita buat type-nya di sini string juga. Oke, setelah nama lengkap email kita buat type-nya sama string. Selanjutnya ada nomor telepon sama type-nya ini kita kasih string juga. Setelah nomor telepon, nah di sini kita tambahin role yang tadi udah saya jelaskan. Type-nya kita buat number aja. Selanjutnya password. Oke, password kita buat type-nya di sini string. Oke. Udah. Nah, selanjutnya kita satu baris lagi, modul dot export sama dengan mongoc dot model. Nah, di sini kita bikin nama table atau nama collectionnya. Kita buat nama tablenya users, dan untuk struktur datanya kita ngambil dari user schema. Jadi di sini kita user schema. Oke ya. Nah, ini kita udah berhasil ngebuat modelnya. Sekarang kita ngebuat controllernya. Kita ngebuat controllernya di sini.
Oke, kita kasih namanya misalkan user. Jadi controller sendiri ini biasanya berperan sebagai pengolah data. Mungkin di beberapa contoh kasus kita memerlukan penerapan logika atau pengolahan data. Jadi controller inilah yang berperan kemudian ditampilkan ke bagian routesnya nantinya. Data yang udah diolah nanti biasanya bakal ditangkap di routesnya. Kira-kira begitu. Oke, langsung aja kita buat untuk controllernya di sini cons. Jadi kita buat variabel dulu untuk manggil file user.js yang ada di model yang udah kita buat tadi. Misalkan kita buat user model sama dengan require kita panggil di model tadi /user.js. Oke, selanjutnya kita panggil response, file respon yang tadi udah kita buat ya, respons ini. Jadi ini nanti yang bakal ngehandle respon-respon apa yang pengen kita tampilkan. Oke, kita lanjut. Bukan konsol, kita buat di sini misalkan namanya response sama dengan require, itu ada di config di response. Oke, kita butuh satu lagi, cons bc crypt ya, kita butuh bc crypt ini buat enkripsi dan deskripsi passwordnya. Ya, sorry, dia ada di bc crypt ini. Oke, nah kalau udah, sekarang kita tinggal ngebuat untuk metode registrasinya. Kita bisa menggunakan export registrasi, misalkan export registrasi sama dengan kita bikin parameter sini data misalkan. Jadi data ini nanti yang bakal nampung inputan dari si usernya. Oke, kita buat arrow function di sini. Selanjutnya kita bikin new promise. Kita resolve. Nah, kita pilih yang ini ya, resolve reject. Oke, udah. Kita tambahin kurung kurawal, terus kita enter. Nah, kira-kira kayak gini. Oke ya. Oke, kalau udah, sekarang kita mulai untuk kita coba dulu deh tangkep data dari user. Misalkan user ngirim apa terus ditangkap sama si controller ini. Nah, sebelum itu kita bikin dulu untuk routesnya. Kita bikin satu dulu ya di sini routesnya. Kita bikin satu routesnya, misalkan user juga, user. Kita bikin variabel lagi di sini, cons router misalnya sama dengan require. Kita pakai express di sini, express dot router. Oke, kita bikin lagi cons ya, user controller ini buat manggil
si controllernya tadi. Ini belum kita apa-apain, biarin dulu. User controller sama dengan require di controller ya, sorry, di controller slash user.js. Oke. Nah, kalau udah sekarang kita buat endpointnya di sini router.post. Jadi post itu metode HTTP-nya. Di metode HTTP itu ada beberapa, ada post, ada get, ada put, ada delete, ada banyak lah intinya. Teman-teman bisa baca di Google kalau misalkan pengen lebih mendalaminya. Oke, jadi di sini kita bisa bikin endpointnya. Misalkan di sini kita kasih namanya endpointnya registrasi. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah belajar di pemrograman 3, endpoint itu ya yang tujuan akhir yang bakal kita tuju. Jadi misalkan ada intinya URL yang bakal kita tuju ya. URL yang bakal kita tuju. Oke, selanjutnya ini kita kasih koma di sini. Res. Nah, begini. Nah, baru kita panggil user controller dot. Nah, tadi kita udah bikin satu metode ya, nama metodenya registrasi. Oke. Kalau udah, sekarang kita panggil reg.body. Oke, reg.body udah. Kita den di sini. Result, kita denin result sini, kita buat result. Oke, selanjutnya s.json result. Oke. Oke, nah sekarang catch res.json r. Nah, jadi kalau misalkan nanti fungsinya itu berhasil kita jalankan dengan baik, itu bakal ditampung di den. Kalau misalkan ada yang error atau ada yang gagal, nanti bakal ditampung di catch-nya. Kira-kira begitu. Oke, jadi kita tambah satu lagi terakhir di sini, module dot export sama dengan router. Nah, jadi kira-kira begini untuk endpoint atau router yang kita bakal gunain nantinya. Sekarang kita ke app.js nya dulu. app.js. Oke, kita bikin sini sama kayak tadi ya. Cons express, kita panggil dulu untuk expressnya require ya ke express. Terus kita di sini butuh juga, bukan konsol. Cons body parsernya, body parser ya, body parser di parser kita require juga. Ini ke
body parser, kita bikin lagi const app sama dengan express. Oke. Ini sekalian aja lah kita bikin untuk mainnya. Const mongosi sama dengan require ke mongosi. Selanjutnya kita setting port di sini, kita bikin port untuk server kita. Const port ya. process.env.port. Nah, di sini kita buat portnya misalkan 5050. Ini terserah ya untuk portnya, teman-teman bisa atur sendiri. Jadi terserah mau portnya nilainya berapa di sini. Mau 5050, mau 5000 itu bebas saja, terserah teman-teman. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi db config-nya, db config sama dengan require, tadi kita naruhnya di config/db config. Oke. Terakhir kita atur untuk course-nya. Course sama dengan require course. Oke. Nah, ini jadi kita udah mengatur variabel-variabelnya yang bakal kita gunain nantinya. Kita lanjut untuk naikin database-nya, mongosi.connect db config.mongo URL. Selanjutnya koma. Oke, gini. Use new parser. Ini kita kasih true. Nah, terus di sininya kita then kalau misalkan dia berhasil connect, di sini kita then misalkan kita kasih console.log connect mongodb. Oh ya, jadi fungsi console.log ini itu dia untuk ngeprint teks. Jadi kalau misalkan teman-teman pakainya itu Java, itu kan biasanya kita bisa menggunakan system.out.print line atau print aja ya. Nah, kalau di Node.js itu kita bisa menggunakan console.log. Oke, jadi ini kita console.log kalau misalkan dia berhasil connect, misalkan connect mongodb. Oke. Selanjutnya kita catch di sini. Kalau misalkan dia error, langsung aja kita console.log errornya ya. Oke, kalau udah, sekarang kita setting course-nya di sini app.use course. Oke, kalau MongoDB udah, course udah, sekarang kita setting body parsernya app.use body parser
dot json kita kasih extended-nya extended true. Oke, kita kasih limitnya di sini 50 MB. Oke, selanjutnya kita setting lagi untuk body parsernya. Tadi JSON udah, sekarang untuk yang URL encoded-nya. Ini bisa kita copy aja. Oke, kita ganti ini jadi URL encoded. Oke, kalau udah, sekarang kita panggil app.use, kita panggil routesnya yang tadi udah kita buat ya. Ini untuk kita panggil endpointnya, registrasi ya, kita jadi nyeting untuk routes si usernya. Oke, kita bikin endpoint di sini, user, kita require ke /routes /user. Oke, app.listen port ya, port, kita buat function di sini. Oke, kita console.log server berjalan di port. Oke, udah. Jadi segini kira-kira untuk settingan di app.js nya. Semoga nggak ada error ya. Sebentar, kita coba running dulu deh, apakah ada error apa enggak. Oke, untuk ngejalaninnya silakan teman-teman ke terminal. Di sini ke terminal kita bisa gunakan perintah node app.js. Kita lihat ternyata ada error di model user. Sebentar, kita cek di model usernya ada error. Exports mosi.model. Kita coba lagi. Nah, kita clear dulu ya. Oke, nah ini udah berjalan servernya. Server berjalan di port 5050 dan kita udah berhasil ngonekin ke database-nya. Oke. Nah, kalau misalkan udah nggak ada masalah, kita balik lagi ke controllernya. Nanti kita bakal coba nangkep apa yang diinputin dari si kliennya. Kita bisa pakai console.log di sini data. Kita tampung di parameter data ya.
sorry, kita kerut lagi. Oke. Nah, silakan teman-teman buka Postman-nya. Kita bakal coba api yang udah kita buat. Kita buat baru di sini ya. Nah, saya jelaskan yang tadi untuk metode post itu kita sesuaikan. Kalau di sini kita menggunakan metodenya post, jadi ketika kita mau ngejalanin endpointnya itu kita sesuaikan metodenya. Jadi di sini kita ganti juga jadi post, lalu kita panggil alamat server API kita. Kebetulan kita kan masih ada di localhost, jadi kita panggil aja localhost .2. Nah, .2 ini portnya itu tadi kita setting portnya ada di app.js, itu portnya 5050. Jadi ini disesuaikan dengan port yang teman-teman buat ya. Sini kita buat 5050 slash. Nah, slash ini selanjutnya kita mau manggil endpoint apa. Tadi kita udah ngebuat satu endpoint ini user ya. Berarti di sini kita slash user, kita slash lagi di dalam user ini kan kita panggil require routes slash user routes user. Nah, di routes user ini kita tadi ngebuat satu endpoint juga namanya registrasi. Nah, jadi tinggal kita panggil sesuai sama endpointnya. Ini kita buat registrasi ya. Oke. Nah, sekarang kita pilih yang body, kita pilih yang x www form URL encode ini. Oke. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan modelnya. Di sini ada username, nama lengkap, email, nomor telepon, role, dan password. Oke. Kita masukin username di sini. Username, terus nama lengkap, email, nomor telepon, role, password. Oke ya. Jadi nanti untuk role-nya ini bisa kita langsung masukin aja, jadi nggak perlu ada UI di depannya. Nanti kita main di belakangnya aja. Tapi di sini tetap kita harus isi. Misalkan kita kasih nama usernya Dwi 12, nama lengkapnya Dwi ini kita buat Dwi 18, Dwi Ramadan, emailnya di @gmail.com misalkan, nomor teleponnya 12345, serah nomor teleponnya. Role-nya kita buat 1, ingat ya tadi itu 1 itu untuk admin, 2 itu untuk user biasa atau pengunjung. Passwordnya 12345. Oke, kalau udah sekarang ditekan send. Ini kita belum masuk ke database ya, kita cuman baru mau ngeliat apakah controller yang kita buat ini dapat menampung inputan dari Postman ini. Oke. Kita coba tekan send. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Tidak ada responnya di sini. Oh iya, ini harus kita stop dulu servernya. Set. Nah, habis itu baru kita running lagi node.app.js. Oke, sekarang kita coba. Set. Nah, ini responnya udah masuk. Jadi ini respon yang dikirim dari si user atau si klien
atau nanti bisa disebut ini website atau Android ya. Intinya klien dia ngirim respon terus ditangkap sama controller tadi di dalam parameter data. Nah, dan ini hasilnya. Ini udah berhasil. Oke. Kita ganti dulu untuk settingan di package JSON-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan kita tadi ngejalaninnya not app.js seperti ini, ketika ada perubahan coding itu kita harus Ctrl C lalu jalankan lagi. Oke, nah ada caranya biar kita nggak melakukan itu setiap ada perubahan coding. Itu kita bisa menggunakan Notmoon yang tadi udah kita install bareng-bareng ya di sini. Oke, kita setting dulu di sini. Start, kita tambahin start. Terus kita di sini kita kasih komen Notmoon app.js. Oke ya. Nah, jadi nanti ketika kita ngejalanin servernya, terus ada perubahan di sini, misalkan kayak tadi kan saya ngerubah, ada yang saya rubah tadi, makanya dia nggak ngikut. Nah, jadi untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan Notmoon. Jadi ketika nanti ada perubahan coding, dia bakal otomatis nge-restart sendiri. Oke. Di setting dulu, kita buat di script start Notmoon app.js. Nah, kalau misalkan udah, sekarang kita untuk ngejalaninnya itu cukup tekan npm atau ketik npm start. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita coba untuk nge-request lagi. Nah, masuk ya untuk requestannya, username-nya Dwi18, nama lengkapnya Dwi Ramadan, emailnya di @gmail.com, nomor teleponnya sekian. Oke, udah masuk. Ini tapi belum masuk ke database, saya cuman pengen lihat aja apakah permintaan yang diminta dari si klien ini mampu ditangkap oleh si API-nya. Nah, ternyata udah bisa. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja masukin data ini ke dalam database-nya. Kita ke controllernya ini kita hapus saja. Kita hapus. Selanjutnya kita buat query untuk MongoDB-nya. Oh ya, buat teman-teman, karena mungkin teman-teman baru untuk MongoDB, saya sarankan teman-teman untuk membaca dokumentasi MongoDB-nya di website resminya langsung. MongoDB documentation. Nah, teman-teman bisa ngebaca dokumentasi MongoDB-nya di sini ya, di MongoDB documentation ya. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh query-query yang ingin teman-teman gunakan, itu bisa ngelihat langsung dari dokumentasi ini. Di sini ada query documentation, ada query dokumen, kita lihat coba. Nah, di sini ada contoh-contoh query-nya, jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Kira-kira kayak gini. Oke. Kita langsung mulai aja ke query MongoDB-nya. Pertama kita panggil dulu user modelnya. User model ini kan tadi kan untuk membuat struktur collection-nya atau table-nya. Jadi ini kita panggil user model, nanti diikuti dengan query apa yang bakal kita mau lakukan, apa yang akan kita lakukan. Oke. Nah, kalau pertama kita akan mencari dulu apakah
username yang kita inputkan itu sudah ada atau belum di database. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai SQL itu kan biasanya select bintang from nama tabelnya where kayak gitu kan. Nah, kalau pakai MongoDB kita bisa menggunakan find atau find one. User model dot find one ya, kita gunain find one. Dia bentuknya objek ya. Kita cek misalkan username ya, jadi nggak boleh ada username yang double. Ketika nanti si user itu registrasi, dia bakal ngecek kalau misalkan ada username yang double, kita bakal tolak ya. Jadi di sini user name kita ambil dari data dot user name. Nah, data.username ini saya matiin aja dulu ya. Kita konsol lagi, console.log data. Kita kirim ya ini. Nah, tadi kan kita manggil data.username. Data.username itu ngambil dari hasil respon si kliennya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari berdasarkan username ya, kita tinggal cari data.username. Atau kalau kita mau mengambil email, kita berarti tinggal manggil data.email. Misalkan di sini kita konsol lognya, misalkan kita cuma hanya ingin menampilkan username di sini ya, kita panggil aja di sini data.username. Oke, sekarang kita send. Nah, maka yang ke print di sini adalah Dwi 18 sesuai dengan username ya, sesuai dengan username yang di input si kliennya di 18. Oke. Nah, kalau udah sekarang kita lanjut ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, query-nya simple banget, cuman user.model find one. Username ini sesuai sama nama fieldnya. Terus titik 2 data.username ini dia ngocokin username yang kita input tadi. Ini dia ngambil dari sini, dari si kliennya. Oke, kalau udah sekarang kita .denin. Ini kalau misalkan dia berhasil ya, atau misalkan username-nya itu sudah terdaftar di database. Di sini kita kasih respons ya. Jika user ini banyak banget, sorry, if user, jadi kalau misalkan usernya itu udah ada, kita resolve terus untuk responsnya. Nah, responsnya ini yang tadi kita buat ya, ada respon common error message, common success. Nah, ini nanti bisa kita panggil sesuai dengan kebutuhan kita. Response dot common error misalnya ya, di sini ya common error message. Kita kasih message-nya di sini misalkan username sudah digunakan. Oke. Nah, kalau misalkan username-nya belum digunakan, kita bakal masukin data yang diinput oleh klien tadi ke dalam database kita. Oke. Pertama kita bikin enkripsi dulu untuk passwordnya. Kita bisa menggunakan basic crypt yang udah kita siapkan tadi. Basic crypt .hash data .password. Nah, karena yang mau di-encrypt itu adalah password, jadi kita ambil data titik password.
Oke, koma. Ini untuk saltnya kita kasih 10. Selanjutnya kita kasih r dan hash. Oke, kita bikin arrow function lagi di sini. Oke, nah ini kalau kita kasih kondisi di sini, kalau misalkan dia error, itu kita bakal reject, terus kita kasih respon dot common error message. Oke, kalau udah sekarang sebentar. Ya. Kalau sekarang kita kasih else-nya. Kalau misalkan dia berhasil, kita data dot password sama dengan hash. Oke, kita hashing passwordnya. Nah, selanjutnya kita inputkan data yang di request sama si klien tadi, yang diinput oleh si klien tadi. Kalau misalkan teman-teman menggunakan MySQL, itu biasanya kan menggunakan query insert into ya. Nah, kalau kita menggunakan MongoDB, itu kita ada beberapa metode sih sebenarnya. Kalau di MongoDB ada banyak metodenya, jadi silakan teman-teman makanya nanti baca ya di sini. Baca di sini untuk dokumentasinya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada insert dokumen. Itu bisa pakai insert one, insert method. Nah, di sini ada insert one, insert many, insert, ada banyak sih. Nanti teman-teman bisa bacalah ya di sinilah ya. Oke. Di sini kita menggunakan create ya. Create data. Jadi user model .create data. Jadi semua yang di inputin sama si klien tadi itu bakal kita masukin semua data. Selanjutnya kita di sini kasih then kita buat arrow function lagi di sini. Selanjutnya kita resolve, kita panggil response kalau misalkan ini berhasil input data ya. Dot common success message. Ini kalau misalkan berhasil registrasi, kita kasih message-nya berhasil registrasi. Oke. Nah, sekarang dot catch ini kalau misalkan dia gagal registrasi, kita reject. Selanjutnya kita kasih response dot common error message. Kita kasih message-nya misalkan mohon maaf registrasi gagal. Oke. Udah. Nah, selanjutnya kita kasih catch lagi di sini. Sebentar, ini sepertinya ada yang kelebihan ininya. Iya, ini kelebihan. Kita hapus satu. Kita hapus. Oke. Kita tambahin catch di sini. Kita reject, kita kasih responsnya common, kita reject dulu,
reject, kita kasih responsnya common error. Oke, nah jadi ini metode atau fungsi untuk registrasinya udah selesai. Ini sekarang bisa kita coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Untuk di rootesnya ini biarin gini aja untuk di rootesnya. Di controllernya ini kira-kira kayak gini. Jadi yang pertama dia ngecek dulu apakah username di database itu udah ada atau belum. Kalau misalkan udah ada, nanti dia bakal ngasih peringatan misalkan username sudah digunakan. Selanjutnya kalau misalkan username itu nggak ada, dia ngejalanin perintah berikutnya, mulai dari enkripsi password gitu-gitu ya, mulai dari enkripsi password. Terus kalau misalkan ada error saat enkripsinya, bakal kita kasih common error message-nya. Terus kalau misalkan nggak ada error untuk enkripsinya, ya udah langsung kita create aja user model.create data. Create ini kalau di MySQL-nya ya itu yang tadi, yang insert into gitu-gitu. Kalau di MongoDB ada banyak metodenya. Jadi bisa pakai create, bisa pakai insert, bisa pakai insert one, insert many, ada banyak ya. Oke, nah kalau udah, sekarang kita coba buka dulu untuk NoSQL boosternya. Kita coba untuk NoSQL boosternya. Buat teman-teman yang belum bisa masuk kayak gini, saya hari dulu. Silakan teman-teman ke file. Ini saya disconnect dulu. Oke. Nah, silakan teman-teman ke file, terus ke connect. Ini saya delete dulu. Oke. Selanjutnya kita create di sini ya. Kita create baru. Nah, untuk server ini kita biarin aja. Jadi ini settingannya sebenarnya nggak ada yang harus kita rubah sih. Cuman sebelum kita save itu ada baiknya kita tes connection dulu. Nah kalau misalkan udah oke, nggak ada error sama sekali, nggak ada merah-merah sama sekali, itu tandanya udah berhasil. Baru kita tekan save ya. Oke, nah kalau udah, sekarang kita tekan connect. Oke. Kalau udah, sekarang kita jalankan lagi coba untuk yang endpoint ini. Kita coba send. Oke, berhasil registrasi ya. Sekarang kita coba lihat di database-nya apakah masuk datanya. Kita klik kanan dulu, terus kita refresh. Oke, nah ini nama ininya ya, nama database-nya toko buku, sesuai dengan nama yang kita buat tadi di sini, toko buku. Selanjutnya ada satu collection atau satu table di sini, namanya users. Nah ini juga sesuai dengan apa yang kita buat tadi, ada di user model. Nah ini users. Sekarang kita lihat datanya, apakah masuk. Nah di sini ada username Dwi 18, nama lengkapnya Dwi Ramadan, emailnya d@gmail.com, nomor teleponnya, role-nya, passwordnya. Nah kita bisa lihat di sini passwordnya udah berhasil dienkripsi ya, jadi dia nggak sesuai dengan apa yang diinputin. Kita inputnya 1 2 3 4 5, tapi yang masuk ngeser kayak gini. Jadi ini berhasil kita enkripsi buat pengamanan data juga. Oke, jadi itu untuk registrasinya ya, untuk registrasinya. Selanjutnya kalau udah, sekarang kita bikin satu fungsi lagi di sini. Kita bikin satu fungsi lagi untuk login.
Kita bikin satu function lagi untuk login di sini. Export dot, kita buat nama fungsinya login, misalkan login sama dengan data sama kayak tadi ya, kita new promise. Jadi kalau di Node.js itu dia harus dijanjiin dulu, tapi bukan janji palsu yang jelas kosong ya. New promise. Selanjutnya kita buat resolve di sini, resolve bukan yang ini ya, sama nah ini banyak banget ya, ini banyak banget. Oke. New promise, resolve reject. Oke, selanjutnya kita panggil lagi user modelnya di sini, user model dot find one. Username ya, untuk loginnya kita gunain username data dot username. Oke, selanjutnya di sini kita then, kalau misalkan dia username-nya benar, kalau username-nya dia benar, itu kita kasih kondisi di sini. Jika usernya dia benar, usernya itu ada, kita kasih kondisi di sini user. Terus kita kasih kondisi lagi di sini, bscript dot compare signs. Nah, jadi compare signs ini dia untuk ngedekripsinya. Jadi kalau untuk enkripsinya tadi kita bisa pakai hash, untuk ngedecryptnya itu kita bisa pakai compare signs ya. Data dot password. Selanjutnya koma user dot password. Oke, kalau udah sekarang kita resolve, kita kasih responsnya, misalkan ini kalau misalkan berhasil ya, sorry tadi kan ini kan buat nyari dulu, kalau misalkan username-nya tidak ditemukan, berarti di sini kita kasih else dulu. Di bawah sini kita kasih else, misalkan kita reject dulu, habis itu kita kasih response dot common error message. Nah, misalkan message-nya di sini username tidak ditemukan. Oke ya, jadi dia ngecek dulu username-nya, apakah username-nya ada. Kalau misalkan username-nya ada, dia bakal ke sini. Kalau nggak ada, dia bakal ngasih informasi username tidak ditemukan. Oke, kita lanjut sini. Selanjutnya untuk ngecek password, apakah passwordnya itu sesuai apa enggak sama yang ada di database, dia ngecek dulu. Ini di compare dulu tapi sebelum dia ngecek. Oke, di compare itu untuk fungsi ngedecryptnya, response dot common result ya di sini ya.
common result yang kita gunain, terus user. Nah, jadi kalau misalkan username-nya itu benar, terus passwordnya juga itu udah benar, ada, dia bakal ngebalikin si data data usernya atau data penggunanya. Oke. Nah, terus kalau misalkan dicek ternyata passwordnya yang salah, kita kasih kondisi di sini. Kita reject. Selanjutnya kita kasih response dot common error message. Misalnya kita kasih message di sini password salah. Nah, kayak gini. Oke ya. Udah cukup segini. Selanjutnya kita atur untuk routesnya. Untuk endpointnya ya, kita atur sini router.post, kita pakai metode post juga nantinya. Selanjutnya di sini kita bikin endpointnya misalkan login, request res user controller dot login request dot body. Oke, selanjutnya kita then di sini. Jadi kita then di sini ya. Dot then result res.json result. Oke. Kita catch r res.json r. Oke, udah. Nah, di app.js-nya ini udah nggak ada yang harus kita rubah sementara ini. Selanjutnya kita coba untuk login apakah berhasil codingan yang udah kita buat. Silakan teman-teman ke Postman lagi untuk ngecek apakah API-nya berhasil atau tidak. Ya, kita bikin new tab di sini. Untuk postnya jangan lupa. Ini saya copy dari sini aja URL-nya. Terus untuk URL-nya registrasinya bisa kita sesuaikan dengan nama endpoint yang tadi kita buat. Di sini kita buat nama endpoint-nya login. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini kasih namanya masuk, ya nanti di sini kita manggilnya juga masuk. Kira-kira begitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Terus untuk metodenya ini kalau misalkan di sini nanti kita menggunakan get, berarti teman-teman di sini nanti untuk metodenya juga menggunakan get. Jadi tinggal disesuaikan dengan apa yang teman-teman buat di sini. Oke, di sini kan kita pakai post login. Oke, sudah. Kita ganti login. Oke, kita ke body lagi, terus ke x www form URL encoded. Nah, untuk login ini ada dua parameter ya. Yang pertama ada username dan yang kedua ada password. Jadi kita masukin username-nya dulu di sini untuk key-nya. Terus yang kedua password. Oke, kalau udah sekarang kita masukin username yang tadi sesuai sama yang tadi ya. Dwi 18. Passwordnya 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke. Sekarang kita coba. Bismillah. Nah, berhasil ya. Berhasil memuat data. Oke. Nah, jadi
Kira-kira kayak gitu teman-teman untuk ngebangun api. Gampang ya. Untuk ngebangun api. Oke. Kalau misalkan udah berhasil, minggu depan kita lanjutin lagi buat nyambungin antara si back end ini atau si apinya ini ke front end yang udah kita buat kemarin ya. Oke, saya rasa materi untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bila ada yang masih bila ada yang bingung, ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, bisa melalui WA ya. Oke, kalau gitu saya tutup untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.